Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la mathila lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin dan hadirat kaum muslimin kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Semoga majelis ini menjadi wadah kita untuk saling mempererat ukhuwah Islamiyah kita, saling menasihati dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak sebagaimana kumpulnya kita di tempat ini, untuk Allah kumpulkan kelak nanti di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah malam ini kita akan kembali lanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, intisari dari Ihya Ulumuddin. Dan kita sudah masuk ke pembahasan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan kita sudah mengulas pada pertemuan yang lalu terkait keutamaan dan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Begitu juga kita sudah membahas tentang tingkatan-tingkatan amar ma'ruf dan nahi munkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar terhadap amar ma'ruf nahi munkar ini. Kita pada pertemuan yang lalu kita sebutkan keutamaan dan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, di antaranya apa? Ada yang ingat? Supaya kita memotivasi diri kita, apa? Keutamaannya yang pertama adalah, nggak ada yang ingat, nggak ada yang catat. Dia adalah poros yang paling agung dalam agama ini. Poros yang paling agung dalam agama ini. Bahkan para ulama menjadikannya menjadi rukun Islam yang keenam, ya, karena Rasulullah membatasinya hanya pada 5 rukun Islam. Kalau seandainya dibolehkan ditambah rukun Islam, kata para ulama, maka amar ma'ruf nahi munkar layak dijadikan rukun Islam yang ke-6. Kenapa dia menjadi poros yang paling agung dalam agama? Karena ya, ia adalah apa? Misi dan tugas setiap para nabi dan rasul. Setiap para nabi dan rasul ini misinya beramar ma'ruf dan nahi munkar, memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang munkar. Maka orang yang berperan dalam amar ma'ruf nahi munkar itu berarti apa? Satu, meniru para nabi dan rasul, berittiba, meneladani para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, mendapatkan pahala dari keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi pahalanya double, Pak. Pertama, pahala ittiba, meneladani ya para nabi dan rasul, dan juga melaksanakan perintah Allah kepada kita, ya. Karena Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dalam surat Al-Imran ayat 104. Hendaklah dari kalian
ada sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, dan melarang atau mencegah dari kemungkaran. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kenapa disebut sebagai poros dalam agama? Karena jikalau amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dilaksanakan, maka ada 3 kerusakan fatal yang akan terjadi. Kerusakan pertama adalah idmahalatid diyanah, agama akan punah. Ya, Islam tinggal nama, Pak. Muslim tinggal tertulis saja di KTP. Masjid tinggal bangunan, tapi nggak ada orangnya. Identitas Muslim hanya sekedar identitas, tapi perbuatannya lebih kufur daripada kafir, lebih syaitan daripada syaitan. Ini bahaya kalau kita tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian zaharal fasad, kerusakan akan lebih nampak, lebih jelas, terang-terangan. Nggak ada lagi rasa malu, rasa takut, rasa segan, nggak ada. Hilang sudah. Yang tersebar apa? Kerusakan, kemaksiatan. Ya. Dan kita sudah mulai nampak ini kerusakan-kerusakan tersebut. Kenapa? Karena tidak ada orang yang berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, kharabatil bilad, negeri akan hancur. Bayangkan, jikalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka pemimpin kita adalah cerminan rakyatnya. Rakyatnya buruk, maka pemimpin pun buruk. Kama takunu tuwalla alaikum, kata para ulama. Sebagaimana keadaan kalian wahai kaum muslimin, begitulah Allah akan memberikan pemimpin untuk kalian. Kalau rakyatnya saja buruk, zalim, suka maksiat, ya jangan aneh, pemimpinnya juga seperti itu. Ingat, pemimpin adalah cerminan rakyat. Loh kenapa? Karena pemimpin datang dari rakyat. Pemimpin gak turun dari langit, Pak, tapi keluar, dipilih dari individual kita. Nah, kalau masyarakatnya saja rusak, maka pemimpinnya rusak. Kalau pemimpin rusak, tunggu, negara pun hancur. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Itu keutamaan yang pertama. Ia adalah poros agama yang paling agung. Kemudian keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar yang kedua adalah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendapatkan pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taatnya kita, rajinnya kita beribadah kepada Allah bukan mengharapkan balasan di dunia sebenarnya. Itu hanya bonus dari Allah, tapi hakikatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh kenapa? Rasulullah SAW sholat malam sampai kakinya memar. Ya. Aisyah melihatnya, ya Rasulullah, engkau itu nabi, sudah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kenapa engkau sholat malam sampai seperti ini? Ya, lama. Kalau sholat malam Rasulullah itu lama, Pak. Abu Bakar. Al-Baqarah hatam. Ya, Al-Baqarah, Pak. Ya. Al-Baqarah sama Al-Fil panjangan mana suratnya, Pak? Yang betul, Pak. Al-Fil kan lebih besar daripada Al-Baqarah, Pak. Ya. Al-Baqarah Rasulullah SAW hatam. Ya. Ali Imran hatam. An-Nisa, Al-Maidah hatam. Ya. Lama sekali beliau berdiri dalam sholatnya sampai memar-memar kakinya. Maka Rasulullah menjawab, ala afala akuna abdan syakura, wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, ketika kita beramal nahi mungkar, hakikatnya kita apa? Sedang bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, Pak. Ya, atas nikmat. Apakah yang hadir di sini, ya, yang hadir di sini ada nggak tetangga Bapak? Ada nggak saudara Bapak?
Ada nggak teman Bapak yang hadir di sini? Sedikit. Bahkan mungkin nggak ada. Saya cuma sendiri ustadz di kampung. Ya. Tetangga kanan kiri semuanya ya. Jauh dari hidayah. Ya. Berarti apa? Ini nikmat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita apa? Sampaikan nikmat ini, tularkan nikmat ini kepada orang lain dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, kita pun akan mendapatkan pahala sedekah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, wa nahyun 'anil munkar shadaqah." Beramar ma'ruf itu sedekah, dan wa nahyu 'anil munkar itu juga sedekah. Ya. Kemudian keutamaan amar nahi munkar yang lain, ia merupakan kewajiban Allah kepada kita. Sehingga jikalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka apa? Gugurlah kewajiban kita. Kalau nggak mau, berdosalah kita. Dalilnya adalah tadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di sini Allah memerintahkan kita untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ayat ini menunjukkan fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi kalau kita komparasikan dengan dalil-dalil yang lain, maka beramal ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban individu, fardu ain. Kenapa? Karena dalil yang lain. Man ra'a minkum munkaron, barang siapa ya di antara kalian yang melihat kemungkaran, ini siapa saja yang melihat, ingkari. Juga lihat di hadis ini, yang paling lemah adalah tingkatan yang paling rendah adalah apa? Mengingkari dengan hati. Saya tanya, siapa yang gak bisa mengingkari dengan hati? Gak ada, Pak. Berarti kalau gak bisa, gak punya hati dia. Ya, berarti apa? Fardu ain. Ya, bukan fardu kifayah. Minimal dengan hati kita beramar ma'ruf nahi munkar tersebut. Kemudian keutamaan berikutnya adalah beramal ma'ruf nahi munkar adalah kunci kita mendapatkan label khairiyah, umat terbaik. Umat terbaik. Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik. Syaratnya beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat ayat ini turun pertama kali kepada siapa? Para sahabat. Para sahabat menjadi sebaik-baik umat. Kenapa? Mereka beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun jikalau ingin mendapatkan khairiyah, label terbaik, the best of the best, maka apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jangan sampai ditinggalkan. Kemudian fadilah yang berikutnya adalah disebabkan dengan amar ma'ruf nahi munkar maka akan turun rahmat dan keberkahan kepada suatu negeri. Ya. Kenapa kita negeri kita banyak musibah? Kenapa negeri kita banyak paceklik, kemarau? Kenapa negeri kita susah? Ya, ekonomi dan lain sebagainya. Salah satunya ini mungkin Allah enggan menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita karena kita melalaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakat minas sama wal ard."
Barakat minas sama wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit dan bumi dikeluarkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya apa? Beriman, bertakwa. Ya, dan amar ma'ruf nahi mungkar salah satu bentuk bukti ketakwaan yang kuat. Ya, banyak orang nggak sanggup ini untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, apalagi dengan cara apa? Dengan cara lisan. Rasanya keluh, nyuruh orang ngajak sholat, keluh kita. Ya, ngasih tahu muslimah itu supaya berjilbab, keluh kita. Ada orang ahli hisab, keluh kita ngasih tahunya. Ya, udah ingkar pakai hati aja. Ya. Goodbye. Keluh. Makanya berat sekali. Kalau enggak kita apa, Pak? Beranikan lillahi ta'ala, ya. Yang keempat, yang berikutnya, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dihapusnya dosa-dosa kita. Ingat, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Ya, ibadah bisa menghapus dosa. Salah satu ibadah yang mujarrab untuk menghapus dosa-dosa kita adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalilnya dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajulu fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiru has-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Fitnahnya seorang laki-laki pada keluarganya. Maksud fitnah di sini adalah maksiatnya, Pak. Fitnahnya seorang laki-laki pada keluarganya, pada hartanya, pada dirinya, pada anaknya dan pada tetangganya, itu bisa dihapuskan dengan 4 amalan. Pertama, dengan puasa wajib, puasa sunnah. Dengan salat wajib, salat sunnah. Dengan sedekah wajib, sedekah sunnah. Beramar ma'ruf dan bernahyu mungkar, ya. Itu dia. Disebutkan amar ma'ruf nahi mungkar bisa menghapus dosa-dosa kita. Kemudian keutamaan berikutnya adalah dikabulkannya doa-doa kita, Pak. Kita kenapa berdoa enggak diijabahi oleh Allah? Ini salah satunya mungkin kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita gemar beramar ma'ruf nahi mungkar, doa kita mustajab. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajaba lakum. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf, cegahlah dari yang mungkar sebelum doamu tidak diijabahi. Sebelum doamu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ultimatum. Kalau kita tidak beramal ma'ruf nahi mungkar, maka jangan harap doa kita akan dikabulkan. Ingat, terkadang kita sudah mengambil sebab doa mustajab. Betul, Pak? Antara azan dan iqamat kita berdoa. Ketika sujud kita berdoa. Turun hujan kita berdoa. Sepertiga malam kita berdoa. Tapi kita malah melakukan penghalang mustajabnya doa. Ini salah satunya. Tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka gimana mau dikabulkan? Maka terus kita introspeksi diri kita, termasuk makanan yang haram itu bisa menghalau mustajabnya doa. Ya. Kemudian yang terakhir, beramal ma'ruf nahi mungkar itu menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ingat, ketika kita beramal nahi mungkar itu ada perasaan lain. Hati tenang, lega, bahagia. Betul? Plong rasanya. Ya. Itu di dunia ada ketenangan hati, kelapangan dada, ya. Dan di akhirat kita termasuk orang-orang yang selamat
dari azab neraka biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lihat kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Ingat, Allah tidak mengaitkan kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan dengan orang mendapatkan hidayah dari kita. Tidak. Allah mengaitkan ini dengan apa? Label orang yang beruntung ini. Bagi mereka yang beramal ma'ruf nahi mungkar, cukup kita beramal ma'ruf nahi mungkar, maka kita dapat label ini, orang-orang beruntung. Betul nggak? Berbeda deh kalau kita dalam urusan dunia, ya. Kita bagian marketing, ya, mengejar target. Kalau terjual sekian barang baru dikatakan berhasil. Kalau dalam agama enggak, Pak. Dalam agama itu apa? Ya. Bukan masalah sampai enggak sampainya kita ke finish. Akan tetapi apakah mampu kita istiqomah di atas jalan yang lurus ini? Ya, itu yang penting. Kita mati, wafat dalam keadaan apa? Apakah membawa ketauhidan yang murni? Apakah kita sedang mengamalkan, membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, atau kita malah membuang, ya, pakaian Islam kita menjadi murtad, atau dalam kemaksiatan yang belum kita bertobat? Itu gagal, bangkrut dia. Tapi kalau kita selama memiliki tauhid yang lurus, insya Allah husnul khatimah. Jadi husnul khatimah yang disalahpahami. Ada orang, ya, husnul khatimah kalau matinya ketika ngaji, matinya ketika sholat, matinya ketika berpuasa. Tidak. Orang yang mati membawa ketauhidan yang lurus pun, ya, yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun ketika wafat tetap dikatakan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya, lihat Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala an, panglima perang yang digelari dengan apa? Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ya, perang Uhud, Nabi kalah sama siapa? Sama Khalid, belum masuk Islam beliau. Perang Uhud, yang mengalahkan Nabi siapa? Khalid bin Al-Walid sebelum menjadi muslim. Tapi apa? Ketika wafat, apakah wafat di medan perang? Tidak. Beliau wafat di atas tempat tidurnya. Tapi lihat, ya, dengan niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun kita mati di atas tempat tidur, tapi karena bukti amalan kita, ya, dalam kondisi baik, kondisi lurus, maka insya Allah itu menjadi apa? Husnul khatimah. Ya. Sekarang kita akan masuk ke tema kita malam ini, yaitu faslun fi arkanihi wa syurutihi wa darajatihi wa adabihi wa nahwi dzalik. Ini fasal yang cukup panjang, jadi harap bersabar, Pak, ya. Fasal yang menjelaskan tentang rukun-rukun beramal ma'ruf nahi mungkar dan syarat-syaratnya dan tingkatan-tingkatannya dan adab-adabnya dan lain-lainnya. Tuh kan, panjang, Pak, judulnya saja panjang, ya. Kayak gitu. Bagaimana isinya? Ini pembahasan rukun Islam yang ke-6, kata para ulama, ya. I'lam, ketahuilah, anna arkanal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar arba'ah. Sesungguhnya rukun beramar ma'ruf nahi munkar itu ada 4. Ada berapa, Pak? 4. Kita sekarang bicara rukunnya. Jadi rukun beramar ma'ruf dan nahyu 'anil munkar itu ada 4. Yang pertama adalah yaitu yakni ahaduha an yakunal munkir mukallafan musliman qadiran wa hada syartun liwujubil inkar. Hendaknya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah orang yang mukallaf. Mukallaf itu apa, Pak?
Tahu Bapak mukallaf? Orang yang balik. Ya, orang yang balik. Ya, saya khawatir saya mukallaf nggak tahu mukallaf bahaya. Ya, saya tanya makanya ternyata diam semua. Kecuali 1-2 orang. Mukallaf artinya balik. Jadi orang yang balik, orang sudah balik. Kalau laki-laki ditandai dengan apa? Betul, mimpi kecebur kali, bukan? Mimpi basah. Kalau nggak mimpi juga, maka dari umur, Pak. Umur. Ya. Mana mungkin umur 15 tahun belum balik atau umur 20 tahun belum balik, ya kan? Ya. Itu mukallaf, baligh. Yang kedua, seorang muslim. Ini rukunnya. Yang ketiga, dia mampu. Berarti yang belum balik, masih kecil, atau dia orang kafir, atau dia tidak mampu, maka dia tidak diwajibkan beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena ini syariat Islam. Salah satu syiar Islam. Dia adalah ibadah. Di mana-mana namanya ibadah pasti terikat syarat ini, Pak. Muslim mukallaf. Karena amma ma'ruf nahi mungkar itu berat, maka ditambahi syarat satu lagi. Qadir, mampu dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa hadza syartun liwujubil inkar. Fa inna as-sabiyyal mumayyiz lahu inkarul munkar wa yuthabu ala dzalik lakin la yajib alaihi. Lalu bagaimana dengan anak kecil tapi sudah mutamayyiz, dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Lebih mudahnya kalau dilihat dari umur 7 tahun. Jadi kalau ada anak kecil umurnya 7 tahun, maka dia boleh, bukan wajib, boleh melakukan ingkar mungkar, ya, dan dia mendapat pahala atas perbuatannya tersebut, tapi belum wajib. Makanya Bapak, kalau anak Bapak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada Bapak, jangan dibalas, masih anak kecil kau, ngurus yang tua, ya. Jangan suka ngatur yang tua, ya. Nah, jangan gitu, Pak. Apresiasi anak kita, ini bibit unggul namanya, Pak. Ini namanya apa? Perbuatan baik. Kita apresiasi. Oh iya nak, maaf ya, Abi lupa. Ayo, ngajak apa dia? Misalnya, Abi udah azan, sholat. Oh iya, Abi lupa, maaf. Yuk kita bareng berangkat. Gitu. Apresiasi. Ya. Jangan malah dikucilkan, malah ditolak, dibully. Jangan. Akhirnya dia apa? Udah nggak lagi memiliki sifat berani beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan yakin, Pak, jikalau kita mengapresiasi nasihat dia, nasihat kita pun bakal diapresiasi oleh dia, akan didengarkan oleh anak kita, ya. Akan didengarkan oleh anak kita. Tidak cukup, tidak perlu lagi marah-marah, ya. Itu kuncinya. Wa amma adalatul munkir, adapun, ya, sifat adalah itu apa? Sifat adil. Bukan adil kalau punya 4 istri, bukan, Pak, ya. Adil di sini adalah lawan dari fasik. Apa? Fasik. Apa arti adalah? Adalah tidak mudah bermaksiat atau tidak melakukan dosa besar, itu adalah. Karena fasik lawannya adalah adalah lawannya fasik, dan fasik adalah orang yang suka bermaksiat atau melakukan dosa besar. Itu namanya fasik. Ya. Kalau pesek, hidungnya yang mancung ke dalam, ya. Jangan salah paham. Fa'tabaraha qaumun, adapun keadalan seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dijadikan rukun oleh sebagian ulama. Konsekuensinya apa?
maka orang fasik yang suka bermaksiat gak layak beramar ma'ruf nahi mungkar, gak boleh. Para ulama ini berdalil Pak dengan ayat Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan tapi kalian lupa diri? Ya, maksudnya gimana ini? Kalian nyuruh manusia berbuat baik, tapi kalian malah bermaksiat. Dengan dalil ini, sebagian ulama mengatakan orang yang fasik, yang banyak maksiat, atau yang melakukan dosa besar tidak layak beramar ma'ruf nahi mungkar. Apakah benar? Kita lihat. Kata muallif, wa laisa lahum fi dzalika hujjah. Dan ya, bagi ulama-ulama tadi yang berdalil dengan ayat yang tadi Al-Baqarah ayat 44, itu tidak ada hujjah bagi mereka. Maksudnya pendalilannya lemah, bahkan salah. Loh, kenapa? Nggak dijelaskan sama beliau. Ya, kita jelaskan insya Allah kenapa dikatakan tidak punya dalil, tidak bisa dijadikan dalil ayat ini. Karena dalil-dalil lain menjelaskan tentang beramal ma'ruf nahi mungkar dengan lafaz umum. Betul Pak? Kita ambil satu dalil. Man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan barang siapa orang yang adil di antara kalian. Enggak. Di sini Nabi enggak mengecualikan orang fasik, semuanya masuk. Pokoknya siapa saja yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu, maka hendaklah dia mengubahnya. Jadi bantahan pertama apa? Secara keumuman dalil, ya, menafikan pendapat mereka. Ya, dalil umum mengatakan dengan tegas beramar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Mencakup baik yang fasik maupun yang adil. Siapapun selama dia muslim, dia wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Sanggahan yang kedua, kalau orang yang fasik ini meninggalkan beramar ma'ruf nahi mungkar, justru dia telah mendapatkan dosa 2 kali. Dosa apa itu Pak? Ada yang tahu? Dosa apa? Masya Allah Bapak, antar mana hadiahnya ini? Ya. Silakan Pak. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Pas sekali dengan amar nahi mungkar ya. Ya betul. Dosa kefasikan dia kan gemar berdosa, gemar bermaksiat, atau dia melakukan dosa besar. Dosa pertama. Dosa kedua, dosa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia sudah melihat kemungkaran, diam saja. Kenapa? Saya kan ahli maksiat juga. Udahlah, gak usah. Kayak gitu. Tuh. 2 dosa dia lakukan. Makanya nggak mengena dalil ini untuk mengatakan orang fasik tidak layak. Sanggahan ketiga. Sekarang dari dalil mereka sendiri. Di sini dikatakan atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum. Dalil ini tidak ada indikasi orang yang fasik dilarang untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Ini hanya celaan, bukan larangan. Bedakan ya. Celaan. Kita disuruh mikir, apakah pantas ya kalian nyuruh berbuat baik tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Kalian nyuruh sholat tapi nggak sholat. Ya, kalian menyuruh berhijab tapi nggak berhijab. Kayak gitu. Ini celaan, bukan larangan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Untuk kita merubah diri pribadi. Merubah ya, karena kamu menyuruh orang lain sholat, ya kamu pun sholat. Gitu, itu ajanya paling banter. Tidak ada dalam ayat ini mengatakan apa? Dipahami orang yang fasik tidak boleh beramar ma'ruf nahi mungkar ya, tidak ada.
Maka yang benar adalah pendapat yang mengatakan baik dia orang yang adil maupun orang yang fasik tetap diwajibkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Justru Pak, kalau ada orang yang bermaksiat dan dia beramal ma'ruf nahi mungkar, moga-moga itu jadi hidayah buat dia. Betul Pak? Dia bakal mikir, loh, aku kan nyuruh orang berbuat baik, masa saya berbuat buruk? Justru jadi motivasi. Betul nggak? Untuk lebih baik. Ya, untuk lebih baik. Karena biasanya sanggahan dari orang yang kita ajak, Pak, ayo ke masjid. Sok ngajak jenengan aja nggak ke masjid. Ya. Ibu sok nyuruh pakai jilbab, ibu aja nggak pakai. Nah, jadi ini sebagai apa Pak? Cambuk, bahan bakar, sebagai motivasi dia untuk merubah dirinya. Ya. Jadi kalau kita larang malah keburukan demi keburukan di atas keburukan, tambah keburukan lagi. Betul Pak? Setuju Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Washtarata qaumun kaunul munkar ma'dzunan fihi min jihatil imam awwali. Sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar itu harus punya izin lisensi. Surat izin amal ma'ruf nahi mungkar. Harus punya izin lisensi dari pemimpin. Allahu akbar, standarisasi, ya kan? Enggak punya SIM ini maka enggak boleh beramal ma'ruf nahi mungkar. Ya. Walam yujizu ali ahadir ra'iyya al-hisbah, dan para ulama ini tidak membolehkan bagi individual rakyat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini panjang kali kalimat, ada 4 kata Pak, pegel lisan saya. Oke, saya saya singkat menjadi hisbah. Apa Pak? Hisbah. Jadi kalau ditanya apa itu hisbah, bukan hisab-hisab Pak ya. Hisbah artinya beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu singkatannya ya. Nama lain dalam bahasa Arabnya hisbah. Jadi sekarang saya pakai bahasa hisbah karena sudah keluar nih dari tadi saya cari mana hisbah ini ya. Baru muncul hisbah di sini. Taib. Supaya nggak panjang, amar ma'ruf nahi mungkar ini berapa jam selesai? Ya. Kalau pakai hisbah kan cepat. Kalau kita melakukan hisbah, ya kan? Cuma 1 kata, tapi mengandung 4 kata. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan para ulama ini tidak membolehkan bagi setiap individu rakyat untuk melakukan hisbah. Apa hisbah Pak? Tes aja Pak, takutnya nggak paham. Lagi-lagi wahada fasidun, ini adalah rusak. Pendapat yang rusak, salah Pak. Lagi-lagi dibantah. Ya. Li'annal ayat wal akhbar ammah tadullu ala anna kulla man ra'a munkaran fasakata anhu asa fatakhsis bi idnil imam tahakkum. Alasannya karena ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan perintah hisbah itu bersifat umum. Bagi siapa saja yang melihat kemungkaran, jangan diam, tapi hendaklah merubahnya. Maka mengkhususkan, mensyaratkan hisbah harus dengan izin imam, izin pemimpin, maka itu adalah perbuatan yang salah, tidak berdasar dalil, bahkan bertentangan dengan dalil. Paham ini Pak? Ya. Jadi itu. Jadi kesimpulannya tidak perlu pakai izin. Tidak perlu pakai izin dari pemerintah. Ya, kalau di lingkungan kita atau bahkan Pak di dalam rumah tangga kita ada istri kita bermaksiat, dia meninggalin sholat misalkan, ya, kayak gitu. Akan nasihati, ya, ingatkan dia. Anak kita misalkan, ya, tidak sholat, ingatkan anak kita untuk sholat. Seperti itu. Itu apalagi lingkungan kita, ya, tetangga kita. Coba beramar ma'ruf nahi mungkar.
Wa'lam, dan ketahuilah annal hisbah laha khamsu maratib. Sekarang tingkatan hisbah. Apa tadi hisbah? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ketahuilah tingkatan hisbah itu ada 5 tingkatan. Ini Pak tahapannya Pak. Jadi harus runut Pak ya. Jangan langsung embat tingkatan yang kelima. Jangan Pak. Ini terkadang bikin fitnah terhadap dakwah salaf, dakwah sunnah. Kita nggak tahu ilmunya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, bukan? 4 lagi. Dalam berhisbah, ya. Karena kita kurang ilmunya, modal cuma semangat 45 merdeka, ya kan? Tidak dilandasi dengan ilmu bagaimana cara berhisbah. Di sini dijelaskan tahapannya. Yang pertama yang harus kita utamakan adalah cara yang pertama ini. Apa itu? At-ta'rif. At-ta'rif, mengenalkan, memberitahu, ngasih tahu. Itu dulu. Ya. Ngasih tahu dulu. Kenapa? Karena permasalahan umat sekarang yang paling mendasar, kenapa mereka bermaksiat? Kejahilan, Pak. Ketidaktahuan ini adalah maksiat. Ya. Ketidaktahuan ini adalah syariat sehingga mereka jatuh kepada istihza biddin. Ketidaktahuan ini adalah sunnah Nabi sehingga dianggap asing, nyeleneh, teroris. Ya, betul Pak? Karena ketidaktahuan. Maka obat dari ketidaktahuan adalah apa? Pengajaran, memperkenalkan, ngasih tahu. Ya. Tanya kepada dia, kamu tahu nggak bahwasannya jenggot ini adalah sunnahnya Nabi? Oh, nggak tahu. Ya. Kalau dia tahu nggak mungkin berani jenggot, ada kambing lewat. Ya, untung nggak kita balas, nggak ada jenggot kayak babi lewat, ya kan? Yang ada B2 itu jenggotan Pak, nggak ada. Itu kalau mau kita balas, tapi kan Islam nggak ngajarkan seperti itu. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, tolaklah dengan cara baik. Jangan ikut-ikutan lisan mereka. Ya, yang salah kita pun jatuh kepada cemooh, merendahkan. Jangan. Tidak boleh menyamakan orang dengan binatang. Ya. Walaqad karamna bani Adam. Anak Adam itu telah Allah muliakan. Kok malah kita hinakan? Itu namanya apa? Ngelunjak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ana yakin karena ketidaktahuan, maka bentuk kita kasih tahu. Kita kasih tahu. Ya. Terkadang ustadz masalahnya mereka nggak mau nanya. Ya kasih tahu, jangan tunggu ditanya, datangi. Ada salah satu masjid, ya, di sana, ya kan, itu cara dakwahnya bagus. Dia pakai metode ini, ta'rif. Jadi kalau ada istilahnya fitnah, ya, suara-suara sumbing betul Pak, sumbing apa ya, sumbang, ya, itu masya Allah, didatangi orangnya, duduk, ya, dia tanya, kita ini sesatnya di mana Pak? Ya, tanya. Nah, nanti karena mereka nggak tahu Pak, karena mereka katanya, betul? Mereka korban katanya dan katanya, kila wakal, dan kita harus mengobati ini, ya, obat apa? Penyakit kejahilan dan penyakit kila wakal, katanya dan katanya, kayak gitu. Makanya Nabi SAW ketika berdakwah ke Taif itu nggak main-main Pak tantangannya. Hijrah ke Taif, mudah-mudahan dapat perlindungan, dapat penerimaan, malah dapatnya apa? Penolakan dan lemparan. Yang lempar pun anak-anak kecil sebagai bentuk peremehan, penghinaan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi berdarah-darah. Sampai Allah memerintahkan 2 malaikat gunung untuk menawarkan, wahai Muhammad, maukah kami timpakan gunung ini kepada penduduk Taif? Apa kata Nabi kita? Lihat fikih dakwahnya beliau. La, jangan. Innahum qaumun
La ta'lamun. Mereka adalah kaum yang tidak tahu. Tuh. Nabi ngasih uzur. Kita kan enggak. Ya. Iya, ahli bid'ah ya. Mereka orang awam, jangan katakan ahli bid'ah. Enggak boleh. Ya. Jangan ganas-ganas. Lihat Nabi. Mereka kaum yang enggak tahu, wahai malaikat, enggak tahu, ya. Aku berharap akan lahir dari mereka keturunan yang beriman kepada Allah. Sekarang Taif masih ada, Pak. Ya, insyaallah. Bahkan ada jami'atu Taif di sana. Ada Universitas Islam Taif. Seperti itu. Jadi apa? Ta'rif, kenalkan orang, Pak. Kita tuh harus memperkenalkan diri. Caranya dekati, Pak. Jangan nunggu kita mendekat. Jangan nunggu mereka mendekati kita, enggak. Karena mereka sudah apa, Pak? Apa? Tahu masalahnya di mana? Karena mereka sudah memasang tabir, memasang benteng agar mereka tidak terkena apa, Pak? Ajaran kita. Ya. Ucapan-ucapan kita. Maka kita jemput bola. Padahal istilah bisnis kan ada jemput bola. Ya, jangan tunggu pelanggan datang, jemput bola turun ke lapangan. Ya kan, Pak? Seperti itu. Kalau kita cuma mendirikan di lokasi A saja, kios kita misalkan, ya orang nggak tahu. Orang nggak tahu, maka kita turun ke lapangan. Ya, seperti Nabi menawarkan ke kaum musyrikin. Dia datang ke kemah-kemah pada musim haji, itu Rasulullah datang ke kemah-kemah menawarkan, ya, siapa di antara kalian yang mau mendengar firman Tuhanku? Tuh, Nabi menawarkan diri. Alhamdulillah, ada yang masuk Islam, ya, ada yang tidak. Tapi itulah namanya dunia dakwah, dunia hisbah. Ada yang menerima, ada yang menolak. Biasa, udah sunnatullah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi penting untuk kita melakukan tahap yang pertama ini, karena kebanyakan penyakit umat kita, ya, adalah karena kejahilan mereka terhadap tauhid. Kenalkan, nggak tahu mereka tauhid, ya. Jujur, ketika saya belajar dulu, yang dikenalkannya apa, Pak? Sifat 20, Pak. Nggak ada tauhid uluhiyah, itu nggak ada. Tauhid uluhiyah nggak ada, ya, nggak ada babnya. Sampai saya hafal kitabnya, Pak. Ya, sampai saya nyanyikan, saya dendangkan dengan suara merdu, ya kan, dengan pukulan rebana, ya kan, seperti itu. Tapi alhamdulillah, Allah berikan hidayah, Allah kenalkan tauhid uluhiyah, seperti itu. Makanya penting untuk memperkenalkan, kenalkan. Karena kalau kita nggak memperkenalkan ini, memperkenalkan diri, sosialisasi, ya, menyampaikan, kayak gitu, yang terjadi apa? Buruk sangka, suudzon, salah sangka, ya. Sebenarnya mereka mau menerima, cuma kitanya yang menutup diri eksklusif, ya. Jangan seperti itu. Ats-tsaniyah, yang kedua sekarang tingkatannya, al-wa'dhu bil kalamil latif, menasehati dengan ucapan yang lemah lembut. Tahapan kedua, ya, tahapan kedua, menasehati. Menasehatinya dengan apa? Dengan ucapan yang lembut. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, ya. Tolaklah kemungkaran itu dengan apa? Dengan yang lebih baik caranya, ya. Dengan yang paling baik metodenya. Jangan asal babat, asal libas, asal ucap. Tidak. Kita butuh strategi, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan metode ini insya Allah dakwah mudah diterima. Allah katakan,
fa idza, lanjutan ayat ini, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Ini namanya, ini apa Pak? Urutan ini memang berdasarkan dalil-dalil ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah dengan cara yang baik. Ya. Nasihati dengan cara yang lembut. Jangan kasar. Ya. Hiasi dengan senyum. Awali dengan hadiah. Ya. Lihat kuncinya, kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Ya, barangkali di antara engkau dan dia itu ada permusuhan. Karena dengan metode yang baik ini, ucapan yang lembut, ya, ka'annahu waliyyun hamim, jadi teman akrab. Jadi teman akrab. Ya. Bayangkan bagaimana ucapan yang baik itu bisa meluruskan. Dan betapa banyak ucapan yang kasar itu membuat rusak keadaan. Betul? Ya. Padahal bisanya kita sambil ngopi, duduk-duduk bareng, ya kan? Nggak perlu kita berpanas-panasan. Nggak perlu kita pakai emosi dan amarah. Kalau nasihat lembut bisa kita sampaikan. Ya. Ats-tsalitsah, yang ketiga, as-sabu wa ta'nif, celaan dan perkataan kasar, ucapan keras, ya, bukan kasar, keras. Celaan dan ucapan keras, ya. Kok ada tahapan seperti ini? Ada, Pak. Ada orang bisa langsung nurut, nerima hanya dengan memperkenalkan. Maaf, Bapak nggak tahu jenggot ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, nggak tahu, Pak. Ada, ini sunnah Nabi, Pak. Dalilnya bla bla bla. Oh, maaf ya. Terima dia. Alhamdulillah. Ada yang nggak cukup untuk dikenalkan, maka kita nasihati dengan lemah lembut. Ya. Ini lebih panjang lagi penjelasannya jadinya. Ada lagi yang nggak bisa dengan lemah lembut, maka nasihat dengan celaan dan ucapan yang keras. Tapi bukan sembarang celaan, Pak ya. Jangan salah paham ini. Semua kebun binatang keluar. Jangan itu. Ya. Nggak boleh. Itu namanya apa? Celaan yang fahish, dilarang. Kata Malik, walasna na'ni bisabil fahisha. Yang kami maksudkan bukan celaan yang fahish, yang parah, bukan. Ya. Terus bagaimana contohnya? Ya jahil, wahai bodoh. Bodoh. Itu keras nggak sih? Beliau mengatakan nggak keras, Pak. Selera Arab beda ya sama kita ya. Iya. Ya ahmak, wahai pandir, katanya. Ala takhaf minallah. Kamu nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala? Kayak gitu. Nah, itu ucapan yang keras. Yang mungkin pakai intonasi yang lebih tinggi ya maksudnya ya. Kayak gitu. Tanpa harus kita melabeli. Jangan, jauhkan label-label itu ya. Jahil, ahmak, saya kurang setuju ini. Jauhi itu. Tetap utamakan akhi fillah atau temanku, saudaraku. Itu lebih enak ya. Mungkin intonasinya saja dinaikkan. Ya, yang tadi lembut, ini kasar. Ini tinggi, naik. Ya. Warabiah, yang keempat, al-man'u bil qahri, mencegah atau melarang dengan kekuatan. Nah, ini kalau kita punya kekuatan, Pak, punya kekuasaan, maka boleh kita menggunakannya. Misalkan bapak nih sebagai kepala keluarga di rumah. Di rumah anak pakai main apa namanya? Main musik, main gitar. Ya. Main gitar, dreng dong katanya. Ya. Kita sebagai orang tua boleh menggunakan ini, mencegah dengan kekuatan. Caranya kakasril malahi, menghancurkan alat-alat musik. Wa iraqatil khamri, atau menumpahkan khamr. Ini butuh kekuatan, Pak. Siapa orang mana yang menerima alatnya dirusak? Siapa? Enggak ada.
atau minuman khamernya ditumpahkan, siapa yang nerima? Nggak ada. Ini berarti apa? Butuh kekuatan. Nah, ini bapak, kalau di rumah ada anak bapak misalkan main gitar, bapak berhak untuk apa? Menghancurkan alat musik tersebut. Alat musik tersebut. Bahkan menariknya Pak, dalam madhab Syafi'i, dan ulama-ulama yang lain 4 madhab, mereka mengatakan barang siapa yang menghancurkan alat musik milik orang lain, maka tidak ada kewajiban dia mengganti. Nggak ada kewajiban mengganti. Kenapa? Karena itu alat-alat maksiat, tidak ada nilainya, tidak boleh ganti. Itu para ulama. Tapi entah kenapa nggak kebaca sama mereka itu ya. Nggak tahu saya. Padahal kitabnya banyak. Ya, kitabnya banyak ya. Iya, Imam Syafi'i, Imam Nawawi dalam Kifayatul Akhyar pun ada, dalam mazhab Syafi'i itu ada menghancurkan alat-alat musik kayak gitu. Malah dipakai ya. Iya, pakai sholawatan segala. Nah, wallahu alam ya. Wallahu alam kenapa? Wa iraqatil khamri, dan menuangkan khamr. Enggak masalah kita menemukan di rumah kita ada khamr ya, minuman keras, kita tumpahkan, enggak masalah. Tidak apa-apa. Itu namanya dengan kekuatan. Tapi ingat, mencegah dengan kekuatan ini jikalau apa? Satu, kita punya kekuasaan. Bapak-bapak itu adalah pemimpin, penguasa di dalam rumahnya, di dalam keluarganya. Si abang itu punya kuasa atas adik-adiknya. Ya. Pak RT, tingkat RT, Pak Camat, Pak Gubernur, Pak Presiden itu di bawah-bawahnya sesuai dengan bidang-bidangnya, ya, wilayah-wilayah kekuasaannya. Mereka memiliki kekuasaan. Pak Polisi, ya, dan lain tentara dan lain sebagainya itu memiliki kekuasaan di wilayah-wilayahnya. Kemudian yang kelima, tingkatan yang kelima, at-takhwif wa tahdid bid-darbi aw mubasyaratid darbi lahu. Oh, Masya Allah. Ini bahaya ini. Menakut-nakuti atau mengancam dengan pukulan atau langsung dipukul. Dipukul, Pak. Hatta yamtani ammahu alaih, sampai dia berhenti dari perbuatan mungkarnya. Ya. Jadi diancam, kalau kamu nggak mau berhenti saya pukul nih. Nah, kayak gitu ya. Atau langsung dipukul supaya dia berhenti dari perbuatan mungkarnya. Kayak gitu. Mungkin kayak maling mungkin ya. Orang lagi maling ya kan, kita pukul langsung ya kan. Nggak mungkin ta'rif dulu. Akhi Ahwan, antum tahu hukumnya mencuri ya? Ini kayaknya untuk para pencuri nih Pak ya. Langsung dipukul ya. Gitu. Ada orang merkosa, kita akhi stop dulu ya. Akhi tahu hukumnya berzina ya kan. Allahu akbar. Ini boleh dipukul langsung. Fahadhil martabat tahtaj ilal imam. Tapi tingkatan ini butuh kepada pemimpin ya. Pemimpin. Ya, sekali lagi ingat Pak, yang setelah kita bahas kemarin apa? Ingkar mungkar dengan kekuatan ya, jikalau kita memiliki kekuasaan itu, kekuatan itu. Ya. Dan satu lagi, dan tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar, mudarat yang lebih besar ya. Karena kata beliau di sini, adapun tingkatan ini yaitu mukul langsung ya, mengancam ya, menakut-nakutin dengan pukulan, karena itu harus dengan imam. Kenapa? Li'annahu rubbama jarra ila fitnah, karena mungkin bisa menggeret kepada fitnah, yang membuat kegaduhan, kekacauan. Wastimraru adati salaf 'alal hisba 'alal wulat qati'un bi ijma'ihim 'ala istighna' 'anit tafwid. Dan kebiasaan para salaf yang terus-menerus melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada para pemimpin itu qati'un bi ijma'ihim, itu sudah pasti ijma'nya. Ya, artinya apa? Para ulama salaf tidak angkat tangan walaupun yang dihadapinya pemimpin. Paham ini, Pak? Ingat, beramar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya ke bawah, Pak. Bukan.
bukan hanya ke menyamping, bukan, ke saudara kita, tetangga kita, teman kita, gak cuma ke bawah, ke istri kita, ke anak kita, murid kita, enggak, ke atas pun ada. Ini kata beliau, ya, ijma'nya para ulama salaf, mereka juga melakukan hisbah kepada para pemimpin. Makanya muncul sebuah pertanyaan, fa in qila, jikalau dikatakan, fahal tasbut al hisbah lil walad 'alal walid, ya, apakah ada hisbah bagi seorang anak kepada orang tuanya? Maksudnya gimana? Boleh enggak anak itu beramal ma'ruf nahi mungkar terhadap orang tuanya? Ya, yakin? Boleh. Phone of friend atau 50-50? Ya. Aksi audience, ya kan? Wal abdu ala sayyid, hamba kepada tuannya boleh tidak berhisbah? Zauja ala zauj, istri kepada suami boleh enggak berhisbah, melakukan hisbah? War'iyah alal wali, dan rakyat kepada pemimpin bolehkah hisbah? Masya Allah, ini para ulama. Kulna, kita katakan, aslul wilayah tsabitun lil kulli. Kita katakan, kita jawab bahwasannya, ya, tetap hisbah, ya, itu tetap berlaku walaupun dari bawah ke atas. Anak ke orang tua silahkan, ketika anaknya melihat orang tuanya ninggalin sholat, ajak orang tua sholat. Ketika anaknya melihat orang tuanya bermaksiat, larang dari maksiat. Hamba kepada tuannya juga sama, istri kepada suaminya juga sama. Suaminya bekerja pekerjaan haram, hisbah, nasihati suaminya agar meninggalkan pekerjaan haram tersebut. Bahkan rakyat kepada pemimpin begitu juga boleh, ya, boleh, ya. Kenapa? Tadi ijma'nya ulama salaf, mereka juga berhisbah kepada pemimpin. Tapi lihat bagaimana para ulama salaf berhisbah kepada pemimpin, itu enggak seperti cara kita sekarang, Pak. Ya, kalau cara kita sekarang gimana, Pak? Ngumpulin massa, buat spanduk, ya, mencela pemerintah di situ, tuntutan, kemudian bawa konvoi, turun di jalan, macet semua, ya, rusak fasilitas umum. Itu dakwahnya apa? Hisbahnya para salaf? Tidak. Mereka itu hisbahnya bagaimana? Hisbahnya sesuai dengan manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi menyuruh kita untuk menasihati pemimpin? Yaitu sabda beliau, "Idza arada ahadukum an yansah lidhi sultan, apa? Falyakhud biyadihi wal yakhlu bih." Barang siapa di antara kalian ingin menasihati para pemimpin, maka ambillah tangannya dan bersepi-sepianlah dengannya. 4 mata, Pak. Bukan di jalanan, ya, bukan pakai massa, bukan itu, ya. Tapi kata Nabi, ambil tangannya, bersepi-sepianlah, 4 mata, Pak. Kayak gitu. Fa in qabila fadzaka, kalau diterima alhamdulillah. Wa in lam yakbal faqad adda ma alaih. Kalau ternyata pemimpin gak nerima nasihat kita, maka kita sudah apa, Pak? Menunaikan kewajiban. Terkadang kita nggak sabar, Pak. Saya sudah nasihati Ustaz 4 mata, tapi dia nggak terima. Aku lah saya turunin massa, nah, kan? Jangan, ya, sabar. Rasul yang menyuruh kita sabar dari pemimpin yang zalim, ya. Allah, Rasul menyuruh kita doa untuk memberikan petunjuk kepada apa? Orang yang zalim, ya. Lihat Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, kalau seandainya aku punya satu doa yang mustajab, niscaya aku akan hadiahkan untuk kebaikan pemimpin. Loh, kenapa? Karena kalau pemimpin baik, insya Allah aminal bilad wal ibad, maka makmur, sejahtera negeri dan penduduknya. Lihat fikihnya Imam Ahmad, ya, rahimahullahu ta'ala. Makanya
Kalau kita misalkan turun ke jalanan, sorak-sorak gitu kan, apakah bakal merubah keadaan? Belum tentu. Tapi kalau doa yang Rasul perintahkan, kalau kita nasihati dengan empat mata sebagai Rasul, sebagaimana yang Rasul perintahkan, apakah bakal berubah? Insya Allah, karena kita sudah ambil jalannya, ya, seperti itu. Dan kita jangan melewati batas-batasan Allah, hududullah tersebut. Yang ada malah kerugian. Banyak buktinya, Pak. Ya, orang-orang atau negeri-negeri yang melakukan hal-hal seperti itu, apakah kesudahannya lebih baik daripada sebelumnya? Tidak. Ya, bahkan mereka menyesal. Ternyata pemimpin yang zalim dulu itu lebih aman negeri. Sekarang nggak kondusif ekonomi, keamanan mencekam, kelaparan di mana-mana, kedinginan, ya, menusuk badan. Jadi apa? Kejelekan, ya, kejelekan. Kenapa, Pak? Karena pemimpin punya kekuatan. Mereka punya polisi, punya tentara, punya tank baja, pesawat tempur. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Ya, kita melawannya tidak mungkin. Ya. Satu syarat kapan kita boleh untuk istilahnya memberontak, ketika melihat kekufuran yang jelas dari pemimpin tersebut. Nah, kalau sudah jelas kekufuran kata para ulama boleh, ya. Tapi kalau nggak ada itu jangan, nggak boleh gitu. Nanti banyak korban. Itu pun, Pak, terikat masih dengan keadaan apa? Ada nggak maslahatnya? Kalau nggak ada maslahatnya nggak bisa, jangan pula. Yang ada malah hancur nanti. Kerugian, darah bertumpahan, bangunan hancur rusak dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan sampai terbawa emosi, ya. Kita harus ikut, ya, solusi dari Islam tersebut, ya. Itu para ulama, mereka masuk ke istana, ya, menasihati langsung pemimpin, kayak gitu. Qulna wa qad ratabna lil hisbah khamsa maratib, dan telah kami runutkan urutan hisbah menjadi 5 tingkatan. Yang tadi, Pak, ya. Pertama apa? Ta'rif, mengenalkan, memberitahu, pertama ngasih tahu. Yang kedua, menasihati dengan ucapan yang lembut. Yang ketiga, celaan dan ucapan keras. Yang keempat, melarang dengan kekuatan. Kemudian yang kelima, menakut-nakuti dan mengancam dengan pukulan atau memukul langsung. Itu dia, 5 tingkatan, ya. Jadi kata beliau, anak boleh berhisbah kepada orang tuanya, hamba boleh melakukan hisbah kepada tuannya, istri boleh melakukan hisbah kepada suaminya, rakyat boleh melakukan hisbah kepada pemimpinnya. Kata beliau, semuanya boleh, ya, melakukan hisbah satu sama lain. Dan telah kami susun menjadi 5 tingkatan. Maka bagaimana penerapannya? Sekarang diterapkan rumusnya, Pak. Falil walad, adapun anak, ya, maka dia menerapkan dari 5 ini cuma 2 plus 1. Kita katakan 2 plus 1. Kenapa? Karena satu keadaan nanti. 2, yang pertama apa? Tingkatan pertama at-ta'rif, ya, yang sekarang punya ayah, mau ngasih nasihat kepada ayah, ambil jalan pertama dulu, Pak, ta'rif. Dengan cara lembut tentunya, ya. Mereka orang tua kita. Dengan cara ta'rif, dengan cara lembut. Abi, udah sholat belum? Ya, belum. Sholatlah dulu, Abi. Kayak gitu, ya. Sholat adalah kewajiban. Dengan mengenalkan, mungkin ayah kita nggak tahu itu adalah syariat Islam, itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak tahu itu adalah kesyirikan, ya. Maka kita kasih tahu. Yang kedua, dengan al-wa'am wan nusfi bil lutfi, yaitu dengan menasihati dengan ucapan lembut. Nasihati, ya, orang tua kita atau suami kita atau pemimpin kita, ya. Ini anak, ya, anak ini kepada orang tua berarti. Jadi ada 2, pertama dengan mengenalkan, memberitahu, yang kedua dengan nasihat yang lembut. Dan anak juga memiliki hak yang nomor 5. Bayangkan, Pak. Iya. Saya kadang bingung ini gimana, ya.
Apa salah cetak atau apa ini kan gitu Pak? Ya. Anak memiliki tingkatan yang kelima. Ada yang punya kitab aslinya? Nah, Ustadz gimana? Khamisah, betul. Hilang di mana halamannya? Iya. Al-khamisah yang kelima. Tapi kalau kita lihat setelahnya memang menunjukkan itu. Kenapa? An yukasir al-ud, yaitu mematahkan seruling. Nah, berarti kelima, betul nggak? Kemudian wa yurikul khamr, dan menumpahkan khamr, wa nahwi dzalik. Jadi kalau ada ayah kita nyekek botol pulang-pulang ke rumah tengah malam, tok tok tok, buka pintu. Ya kan? Pulang-pulang teler, Pak. Nah, kita bangun, anak kita sebagai anak bangun. Nah, boleh, Pak. Ambil botolnya, lemparkan. Boleh. Setelah itu jebek sama ayah kita dihajar. Atau ayah kita main alat musik, gonjreng. Nah, kita ambil gitarnya, alat musiknya kita patahkan, nggak masalah sebagai anak, ya. nggak ribut ini ya. Kalau kita lihat dalil, ada dalilnya Pak, tenang. Ada dalilnya. Ada seorang sahabat namanya Amir, ya. Seorang sahabat namanya Amir. Amir ini dulu penyembah berhala Pak, sampai berhalanya disimpan di dalam rumah. Dan dia punya 2 orang anak kecil, tapi cerdik anaknya. Ini sikap apa? Si anak berhisbah kepada orang tuanya. Amir ini, 2 anaknya ini, bagaimana caranya? Malam-malam diambil berhala bapaknya itu Pak, dimasukin ke tong sampah, dimasukin ke tempat kotor, cemplung. Pagi-pagi Amir, ayah mereka, kecarian. Kemana ini Tuhanku? Kok ngilang ya? Biasanya di sini kok ngilang ini. Dicari-cari sama dia, ternyata di tempat kotor. Dibersihin sama dia, dikasih wangi-wangian lagi, ditaruh lagi. Malam kedua beraksi lagi, 2 anaknya ini diambil, dimasukin lagi ya, ke tempat sampah, ke tempat kotor. Ya, bahkan ada bangkai anjingnya pula di situ. Kecarian lagi pagi-paginya ayahnya ini, Amir ini. Ya. Ketemu lagi di situ. Ya, ambil lagi. Malam ketiga, lagi-lagi beraksi. 2 anaknya ini lagi-lagi dilempar. Nah, Amir mulai berpikir, ini penting. Di sini. Wahai Tuhanku, Kau kan Tuhan, kenapa nggak bisa menjaga dirimu sendiri katanya? Nih saya kasih senjata, ya, lawan orang yang membawamu, yang membuangmu ke tong sampah. Dikasih bedok golok ya kan, dikasih senjata sama Amir ini. Masuklah malam, apa yang terjadi? Lagi-lagi 2 anak kecil mengambil berhala tersebut yang sudah pakai senjata Pak, dilempar lagi ke tempat kotor, ya, ke tong sampah tersebut. Nah, pagi-paginya nggak ada lagi, dicari ternyata di tong sampah, di tempat kotor tersebut. Akhirnya hidayah Islam masuk. Apa kata Amir? Ya, ini bukan Tuhanku kalau gini, nggak layak dijadikan Tuhan. Sudah dikasih senjata saya nggak bisa melawan, nggak bisa menjaga diri, ya, dari penghinaan ini. Nggak benar, ini bukan Tuhan. Akhirnya dia masuk Islam. Lihat, si anak melakukan hisbah dengan cara merusak berhala, sumber kemaksiatan. Ini pun ini kan, seruling, alat musik, kemudian khamr, ini kan sumber kemaksiatan, dihilangkan. Nah, ini dalilnya. Ini dalilnya, lihat. Ya, cerdas ya 2 anaknya ini, Masya Allah. Ngajak berpikir ayahnya ya, tanpa harus menggurui. Betul Pak? Ya. Wahada tertib yang bagi an yajri fil abdi waz zaujah. Tingkat urutan ini pun berlaku untuk hamba dan istri. Nah, silakan para istri ya mempraktekkan ya. Wa amar ra'iyah, adapun rakyat ma'a sultan kepada pemimpinnya, fal amru fi asyad minal walad, maka perkaranya lebih parah, lebih genting daripada
kondisi si anak. Maksudnya apa? Beda. Karena antara rakyat dan sultan, pemimpin itu urusannya lain. Kenapa? Karena sultan itu punya kekuatan ya dari berbagai macam arah. Ada angkatan laut, udara, darat, belum polisinya ya dan lain sebagainya. Maka kata beliau, falaisa ma'ahu ila ta'rif wan nusah. Maka bagi rakyat hanya bisa ta'rif, mengenalkan dan menasehati. Berarti apa? Tidak bisa tahap yang keberapa? 3 nggak bisa, 4 dan 5 juga tidak bisa. Hanya 1 dan 2. Wa yushtaratu kaunul munkir qadirun 'alal inkar. Dan disyaratkan orang yang mengingkari, orang yang hisbah itu mampu untuk berbuat hisbah ya. Fa amal ajiz, adapun orang yang lemah, yang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban baginya untuk ingkar kecuali dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, kata Rasulullah, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Bahkan dalam ayat lain, wa laisa wara'ahu minal iman, dan tidak ada lagi setelah itu yang namanya iman. Jadi yang paling minimal Pak, kalau kita melihat kemungkaran dan kita lemah untuk mengingkarinya, maka ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati. Wala yakifu sukutul wujub. Wala yakifu sukutul wujub 'alal ajzil hissi, bal yatahiq bihi khaufun makruhin yanaluhu. Fadzalika fi ma'nal ajz ya. Dan tidak berhenti gugurnya kewajiban ini terhadap lemahnya fisik. Mungkin dia kurus, kecil, krempeng, kena angin terbang ya kan, maka ini disebut lemah secara fisik juga. Jadi kalau dia ingkar mungkar, nanti bakal disakiti ya, dipukuli. Dan juga termasuk kalau kita khawatir kena mudarat ya, atau mendatangkan mudarat yang lebih besar daripada itu, maka kita boleh tidak mengingkari dengan lisan atau dengan kekuatan, tapi kita ingkari dengan hati. Ini pun masuk ke dalam makna lemah ya. Jadi cukup hanya dengan hati. Taib. Alhamdulillah, ini dia syarat yang pertama. Kan panjang saya bilang ya, rukun yang pertama. Jadi rukun yang pertama apa? Hendaklah orang yang hisbah adalah orang yang mukallaf, muslim, dan mampu untuk hisbah. Dan kita sudah jelaskan ya, rukun 1 ini alhamdulillah. Dan sekarang nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan rukun yang kedua ya. Atau ketika kita mengetahui nasihat kita nggak mempan, nggak ada manfaatnya, bagaimana sikap kita? Di sini jelaskan ada 4 keadaan. Kalau kita merasa ya nasihat kita, hisbah kita, amar ma'ruf nahi mungkar kita nggak ada manfaatnya, maka dibagi 4 keadaan. Ini penting. Kan sering kita temukan ya, Ustadz, saya kalau ngasih nasihat nggak ada manfaatnya. Tunggu dulu, kita cocokkan dengan 4 keadaan ini. Masuk kemana kita? Masuk kemana? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang jika ada umur yang panjang. Silakan jika ada pertanyaan. Insyaallah besok pagi kita juga ada kajian ya di Masjid Musalla Al-Birru Al-Barru ya kan, Musalla Al-Barru. Kajian kitab Bulughul Maram ya, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab hadis tentang hukum Islam, tentang fikih dan tentang akhlak ya. Barakallahu fikum. Jika tidak ada, kita tutup sampai di sini. Berarti insyaallah jelas semua Pak ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.